Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Pak Irfan doakan semoga anak-anak beserta dengan Bapak Ibu dan keluarga yang ada di rumah senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk kelas 6. Mari kita awali dulu dengan bersama membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas segala sesuatu yang berhubungan dengan materi zakat, yaitu tentang pengertian zakat, landasan hukum tentang zakat, dan macam-macam zakat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk mempelajari materi tentang ayo membayar zakat. Pada bagian yang kedua kita akan bahas siapa saja yang berhak menerima zakat, lalu bagaimana cara kita mengeluarkan zakat. Kita akan berikan contoh prakteknya, dan yang ketiga adalah apa hikmah membayar zakat, rukun Islam yang ketiga ini. Sebelumnya kita belajar apa ya? Ya, pada bagian yang pertama dulu kita belajar tentang pengertian zakat. Kemudian juga kita belajar tentang landasan perintah berzakat. Kita juga sudah belajar tentang pembagian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, kita belajar apa itu zakat fitrah, kemudian waktu pembayaran zakat fitrah, juga siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kita belajar apa itu zakat mal, kemudian syarat wajib zakat mal, dan jenis harta apa saja yang wajib dizakati sebagai zakat mal. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagi yang belum memahami apa yang sudah kita bahas pada pertemuan di bagian pertama. Silahkan bisa mengulang kembali pada link bagian atas atau di deskripsi bagian bawahnya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas siapa saja yang berhak menerima zakat. Siapa penerima zakat itu? Nah, dalam istilah agama Islam yang berhubungan dengan zakat, itu ada orang yang membayar zakat yang disebut dengan muzaki. Jadi orang yang bayar zakat itu namanya muzaki. Baik zakat mal maupun zakat fitrah itu namanya muzaki. Sedangkan penerima zakat atau orang yang menerima zakat itu disebut dengan istilah mustahik zakat. Jadi jelas ya, bisa membedakan orang yang bayar zakat namanya muzaki, dan orang yang menerima zakat namanya mustahik zakat. Nah, yang berhak menerima zakat ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9 ayat 60. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, membacanya adalah Quran surat At-Taubah garis miring 9, ini namanya adalah surat ke-9 ayat 60. Jangan sampai salah membaca. Baik, kita baca surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, anak-anak, berdasarkan surat At-Taubah surat yang ke-9 tadi ayat 60 ada 8 asnaf atau 8 golongan mustahik zakat. 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Ya, yang pertama adalah fakir, lil fuqara'i. Kemudian yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Lalu yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil. Lalu yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, mu'alaf. Kemudian yang kelima wafir riqabi, riqab. Yang keenam wal gharimina, gharim. Yang ketujuh wa fi sabilillahi, sabilillah. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah wabnis sabil atau ibnu sabil. Nah, ini sudah jelas tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Hanya 8 golongan ini, tidak boleh lebih dan tidak boleh menambah-nambahi sendiri. Nah, 8 golongan ini maksudnya siapa saja? Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama, yang berhak menerima zakat adalah fakir. Siapa fakir ini? Ya, fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia sudah nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya penghasilan juga, tidak punya pekerjaan juga. Nah, ini orang yang paling utama, nomor satu, harus dibantu. Nah, karena sudah tidak punya apa-apa, nggak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Nah, ini namanya fakir. Kemudian kita lanjutkan, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang miskin. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang miskin? Pengertian miskin dalam Islam yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Jadi orang itu punya pekerjaan tapi nggak cukup, hasil dari dia bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya satu hari dia kerja, dia dapatkan 10.000 misalnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mungkin kebutuhan keluarganya dia butuh 20.000. Maka itu namanya kurang. Nah, itulah yang disebut dengan miskin. Nah, yang berhak menerima zakat. Nah, fakir dan miskin ini adalah dua golongan yang sangat diprioritaskan dan sangat diutamakan untuk menerima zakat dibandingkan dengan asnaf atau golongan-golongan yang lainnya. Jadi fakir miskin itu sangat diutamakan.
Lanjut yang ketiga adalah penerima zakat amil wal amilina 'alaiha. Nah, siapa itu amil? Ya, amil yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat, atau bisa disebut juga dengan istilah panitia zakat. Di Indonesia ini ada namanya badan yang disebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan Basnas ini dibentuk dan mendapatkan mandat khusus dari pemerintah, jadi resmi diangkat oleh pemerintah. Sebenarnya amil itu adalah memang resmi ditunjuk oleh penguasa setempat, baik itu oleh pemerintah, misalnya presiden atau gubernur atau wali kota, bupati, nah, yang memang dia orangnya sangat kompeten, sangat menguasai hal-hal yang berhubungan dengan zakat. Nah, bagaimana panitia-panitia zakat yang ada di masjid? Sebagian ulama menyampaikan bahwa panitia zakat yang ada di masjid itu bukan amil, hanya membantu saja para muzaki atau orang yang membayar zakat untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima, hanya sekedar membantu. Jadi bukan amil, itu pendapat sebagian ulama. Tapi ketika ada yang berpendapat ya panitia zakat yang di masjid meskipun tidak diangkat oleh pemerintah juga bisa dikategorikan amil. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Ya, siapa yang dinamakan dengan mu'alaf itu? Ya, mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, sehingga dia harus dibantu dengan mendapatkan zakat, dan juga sebagai bentuk rasa kasih sayang, rasa persaudaraan antar sesama muslim. Ini mu'alaf. Nah, kalau mu'alafnya sudah kaya, ya kalau mu'alafnya sudah kaya dan memang tidak perlu dibantu, tidak masalah. Atau bisa saja kita berikan zakat kepada mu'alaf yang sudah kaya tapi imannya masih lemah. Ini sebagai bentuk solidaritas untuk menunjukkan bahwa ini loh Islam seperti ini, bahwa kamu sebagai saudara sesama iman, saudara sesama Islam sangat diperhatikan oleh Islam. Nah, ini namanya mu'alaf yang berhak menerima zakat. Kita lanjut yang kelima, yaitu wafir riqabi, riqab, atau dalam istilah lain disebut budak. Nah, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan tuannya akan dimerdekakan dengan membayar tebusan. Dan jelas pada zaman kini, zaman now, sudah tidak ada yang namanya riqab atau budak atau hamba sahaya. Jadi golongan ini sudah tidak perlu dicari lagi. Selanjutnya kita lanjut yang keenam adalah ghorim. Siapa ghorim? Nah, seperti yang dalam gambar ilustrasi ini, ghorim yaitu orang yang terlilit hutang untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia misalnya berhutang, hutangnya ini dia gunakan untuk bangun masjid, dia hutangnya untuk bangun kepentingan umum, kepentingan masyarakat, sehingga dia terlilit hutang. Ketika jatuh tempo dia belum bisa membayar. Nah, ini dia berhak kita bantu dengan zakat, kita berhak menerima zakat. Atau dia hutang untuk kepentingan pribadinya, untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Jadi jangan sangat terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk beli makanan dan makanan kebutuhan pokok lainnya, dia harus terpaksa harus berhutang. Maka orang-orang seperti ini berhak kita bantu, berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, ghorim tidak termasuk pada kategori orang-orang yang punya hutang untuk membeli mobil mewah, membeli rumah. Nah, itu berbeda, itu tidak termasuk kategori ghorim yang berhak menerima zakat. Ya, jadi jelas ya.
Kemudian kita lanjutkan, yang ketujuh adalah fisabilillah. Sabilillah. Siapa itu sabilillah? Sabilillah itu yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan usaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu ketika era Nabi, sahabat dan para tabi'in, yang dinamakan sabilillah itu ya khusus adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jadi itu namanya sabilillah. Nah, kita kembangkan fikih kontemporer, fikih masa kini, bahwa yang namanya sabilillah itu bisa adalah untuk membangun masjid misalnya, membangun madrasah, membangun pesantren, membangun jalan, membangun fasilitas umum yang tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bangunan-bangunan saja, juga orang yang berjuang di jalan Allah mendakwahkan agama Islam seperti para ustadz, para mubaligh, para kiai, itu termasuk kategori sabilillah menurut fikih kontemporer atau fikih masa kini. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil, siapa Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan tetapi bukan maksiat dan kehabisan bekal. Jadi dia dalam perjalanan, ternyata di tengah perjalanannya dia kehabisan bekal. Nah, dan perjalanan itu syaratnya bukan maksiat. Contohnya orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, dia ketika di tanah suci, di sana kehabisan bekalnya, maka orang ini berhak mendapatkan zakat, berhak menerima zakat. Atau seorang pelajar, seorang santri yang nyantri jauh dari keluarganya, nah ketika dia di pesantrennya kehabisan bekal, nah dia juga berhak menerima zakat. Atau seseorang, kalian misalnya melakukan perjalanan ke ibu kota. Nah, di suatu saat ketika kalian sudah besar, kalian pergi merantau ke Jakarta misalnya, kalian membawa bekal secukupnya, tapi ternyata di Jakarta mencari pekerjaan susah, nah, sampai akhirnya habis bekalnya. Nah, tujuan perjalanan itu tidak maksiat kan, karena pengen mencari pekerjaan. Nah, ternyata sampai di Jakarta lama nggak dapat pekerjaan, kemudian habis bekalnya. Nah, yang seperti itu disebut dengan Ibnu Sabil dan berhak menerima zakat. Jadi jelas ya, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat dan tidak boleh ditambahi, karena di dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi ditegaskan di kata pertama innama, ada kata innama shodaqotu. Ya, sedekah di sini yang dimaksud adalah zakat. Zakat itu hanyalah diberikan kepada 8 golongan, 8 asnaf. Bagaimana dengan anak yatim? Apakah anak yatim berhak menerima zakat? Anak yatim kalau kategorinya adalah fakir miskin, maka berhak menerima zakat pada kategori fakir atau miskin tadi. Tapi kalau anak yatim hanya sekedar anak yatim, ternyata dia mampu, bukan kategori fakir miskin, maka dia tidak berhak menerima zakat. Jadi jangan sampai dicampur aduk bahwa anak yatim itu dikategorikan penerima zakat. Dilihat dulu ya anak yatim yang mana. Kalau memang anak yatim itu memang termasuk kategori fakir miskin, maka berhak menerima, dimasukkan dalam kategori fakir atau miskin. Tapi kalau tidak, maka tidak berhak menerima zakat. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjutkan cara menghitung zakat. Yang pertama adalah menghitung zakat fitrah. Kita berikan contoh soal. Misalnya, Pak Irfan memiliki 6 anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkannya? Nah, kita ingat kembali
bahwa zakat per orang adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ini yang harus jadi patokan. Maka cara menghitungnya adalah 2,5 kilogram kali 6 orang, karena yang jadi tanggungan Pak Irfan 6 anggota orang, 6 orang sama dengan 15 kilogram, atau kalau dalam bentuk liter adalah 3,5 liter kali 6 orang sama dengan 21 liter. Jadi di bulan Ramadan atau akhir Ramadan, Pak Irfan harus mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 15 kg atau 21 liter. Jelas. Pak Irfan tidak akan memberikan contoh penghitungan zakat menggunakan uang, karena Pak Irfan sangat sarankan untuk membayar zakat dengan menggunakan beras atau makanan pokok, bukan dengan uang. Baik, kita lanjut. Sekarang cara menghitung zakat ziro'ah atau zakat pertanian. Nah, kita berikan contoh soal, misalnya Pak Rahmat adalah seorang petani. Sawahnya yang berjumlah 2 hektar, ia tanami padi. Selama pemeliharaan, ia mengeluarkan biaya sebanyak 20 juta rupiah dengan sistem irigasi. Ketika panen, hasilnya sebanyak 10 ton gabah. Jika harga gabah saat panen adalah Rp5.000 per kilogram, berapa zakat yang harus dikeluarkannya? Nah, perhatikan di sini ya. Oke. Kita lihat ketentuan zakat hasil tani atau zakat ziro'ah yang sudah kita pelajari pada bagian 1 yang lalu. Jadi ketentuannya apa? Nisabnya 5 wasak atau 653 kg gabah. Kira-kira ya, 1 wasak itu ada 60 sok. Satu soknya itu ya 4 mud. 4 mud, 1 mud itu segini. Ini 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. Nah, ini sudah dikonversi oleh para ulama, kira-kira 5 wasak itu 653 kg. Nah, kemudian tarifnya 5%. Kenapa 5%? Karena menggunakan sistem irigasi, pengairan sendiri. Kalau nanti tak ada hujan, berarti 10%. Kemudian haul atau waktunya adalah ketika menghasilkan atau ketika panen. Jadi ketika panen langsung bayar zakatnya. Baik, kita cara menghitungnya. Hasil panennya adalah 10 ton. Jadi 10 ton. 10 ton itu sama dengan 10.000 kg. Berarti sudah melebihi nisab. Nisabnya 653 kg. Berarti dia sudah wajib membayar zakat. Nah, gimana? 10.000 kg dikali Rp5.000. Ya, Rp5.000 ini harga per kilogram. Sama dengan 50 juta rupiah. Nah, jadi Pak Rahmat ini mendapatkan uang 50 juta rupiah secara kotor ya, kalau diuangkan. Jadi cara menghitung zakatnya adalah hasil panen dikurangi biaya produksi. Hasil panennya Pak Rahmat adalah 50 juta rupiah dikurangi biaya produksinya atau biaya pemeliharaannya, mulai dari beli bibit, kemudian ketika semuanya, pupuk dan lain sebagainya, sampai tenaganya itu dihitung. Misalnya di sini soalnya adalah 20 juta rupiah dikurangi sama dengan 30 juta rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Pak Rahmat adalah 30 juta rupiah. Nah, dari 30 juta rupiah ini dihitung zakatnya. Jadi zakatnya adalah 5% kali 30 juta rupiah, yaitu 1.500.000 rupiah. Jadi Pak Rahmat harus mengeluarkan zakat sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, atau jika dibayarkan dalam bentuk gabah, bentuk barang, ini adalah dihitung 1.500.000 dibagi 5.000, karena harga gabah 5.000 per kilo, jadinya 300 kg. Jadi Pak Rahmat
harus mengeluarkan zakat sebanyak 300 kg. Boleh dibayarkan dalam bentuk uang, boleh juga dibayarkan dalam bentuk barang hasil panennya, yaitu berupa gabahnya. Ya, jelas ya? Kita lanjutkan. Cara menghitung zakat profesi ini bagi pegawai atau karyawan yang ada di kantor dan lain sebagainya. Nah, kita berikan contoh. Pak Abu Hasan adalah seorang PNS di Kota Semarang. Setiap bulan ia mendapatkan gaji dan penghasilan usaha lainnya sebesar 10 juta rupiah. Apakah Pak Abu Hasan wajib membayar zakat? Jelaskan. Baik. Kita lihat ketentuan zakat profesi. Ya. Zakat profesi ini nisabnya adalah setara emas 85 gram atau 85 juta rupiah kalau asumsi harga emas adalah 1 juta rupiah per gram. Ini hitungan ini bisa naik turun ya, tergantung harga emas 1 gramnya berapa dan di masing-masing tempat mungkin berbeda. Kita asumsikan ya saat ini harga emas di Kota Semarang itu 1 juta rupiah per gram. Jadi saya pakai ini sehingga nisabnya jika diuangkan adalah setara dengan 85 juta rupiah. Nah, haulnya atau waktunya adalah 1 tahun. Kemudian kita hitung penghasilan Pak Abu Hasan. Nah, penghasilannya adalah penghasilan ketika selama 1 tahun itu dihitung 10 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 120 juta rupiah. Jadi Pak Abu Hasan terkena kewajiban membayar zakat. Jadi dia wajib bayar zakat. Kenapa? Karena sudah sampai nisab. Sudah melebihi 85 juta. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungan bayar zakatnya adalah 120 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan 3 juta rupiah. Jadi dalam 1 tahun Pak Abu Hasan harus mengeluarkan zakat profesi sebesar 3 juta rupiah. Atau jika dibayarkan per bulan, karena zakat profesi boleh dicicil per bulan, itu adalah perhitungannya 3 juta rupiah dibagi 12 bulan. Per bulan dia membayarkan zakat sebesar 250.000 rupiah. Ini cara menghitung zakat profesi. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjut. Kita lihat kembali tabel zakat kambing atau domba ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa nisab zakat kambing atau domba adalah minimal 40. Jadi kalau sudah punya 40 ekor dia sudah wajib zakat 1 ekor kambing. 40 sampai 120. Kalau 121 sampai 200 2 ekor kambing. Tentunya ini dimiliki selama 1 tahun ya. Nah, haulnya 1 tahun. Kemudian selanjutnya 201 sampai 300 3 ekor kambing. Nah, setiap bertambah 100 ekor nambah 1 ekor kambing. Jadi kalau misalnya punya 1000 ekor kambing dimiliki selama 1 tahun, maka dia wajib zakat 10 ekor kambing dan seterusnya ya. Oke. Kita lanjutkan tabel zakat sapi atau kerbau. Nah, minimal mencapai nisabnya adalah 30 ekor sapi atau kerbau. Ya, jika seorang peternak sapi atau kerbau ini memiliki 30 sampai 39 ekor sapi, maka dia wajib zakat 1 ekor anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Kalau 40 sampai 59 ya 1 ekor anak sapi betina umurnya 2 tahun. Kalau 60 sampai 69 2 ekor anak sapi jantan atau betina boleh milih yang umurnya 1 tahun dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada perhitungannya. Ya, ini sebagai bahan pengetahuan saja ya. Baik, selanjutnya tabel zakat unta. Ini hanya sekedar pengetahuan saja ya, siapa tahu ada yang jadi pengusaha peternak unta. Nah,
Dulu kita sampaikan bahwa nisabnya adalah minimal 5 ekor unta. Yang punya 5 ekor unta sampai 9 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Nah, 10 sampai 14 2 ekor kambing, dan seterusnya sampai ketika sudah punya 25 ekor unta sampai 35 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta betina yang umurnya 1 tahun atau lebih. Ini sebagai bahan pengetahuan tambahan saja agar kita ngerti. Nah, siapa tahu nanti kalian jadi pengusaha peternak kambing, peternak sapi, atau peternak unta. Sehingga ketika kalian jadi kaya punya peternakan ini, tahu kewajiban membayar zakatnya. Baiklah, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah manfaat atau hikmah berzakat. Jadi disyariatkan zakat ini tentunya sangat bermanfaat atau sangat banyak hikmahnya, baik bagi kita maupun bagi lingkungan masyarakat sekitar kita. Apa saja? Yang pertama adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas harta atau kekayaan yang diberikan kepada kita. Ini wujud syukur kita. Allah itu kasih kita kekayaan, kasih kita harta. Kemudian yang kedua, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Orang yang membayarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, insya Allah terbebas dari sifat kikir, pelit, tamak, atau rakus. Lalu yang ketiga, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Zakat adalah termasuk ibadah sosial, karena zakat, dengan kita zakat dapat membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Lalu yang keempat, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Ya, jelas ya. Kemudian yang kelima, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Ingat bahwa sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita adalah hak orang lain. Maka kita wajib jujur dan tanggung jawab atas harta kita dengan membersihkan harta kita dengan cara berzakat. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita miliki ini hanya titipan dari Allah. Maka dengan kita berzakat, ya udah, itu diminta oleh Allah kok. Nah, zakat itu kita itu kan untuk Allah, mencari ridho Allah. Inilah 6 manfaat atau hikmah berzakat yang menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak enggan membayar zakat atau tidak jadi orang yang pelit untuk membayar zakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi yang berhubungan dengan zakat sudah kita kupas tuntas semuanya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi kita tentang zakat ini dan bisa mempraktekkan ketika nanti suatu saat kalian menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.